Sayyidi Asyik Muhammad Abdul Karim Abdul Qadir Al-Hassani Al-Samani Tuan Guru Abah Muhammad Samin bin Tuan Guru Hajar Biyat Tuan Guru Abah Muhtarah S bin Najib Salaman Syekh Muhammad Nabis bin Idris bin Hussein Datuk Samul Syekh Abdul Samad Al-Bili Magini Tuan Labayan Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Mujarid Guru Sakmu Murtabura Tuan Guru Muhammad Saini bin Amgani Summa Burhanuddin Azhar Nuzi برحمتك يا رب الراحمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم ونرهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pencinta majelis taklim Mukasabatul Qulub yang insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala madama nafa'a bi ulumi bidarin amin. Yang berikutnya dan disyairkan bagi Syekh Najimuddin Umar bin Muhammad An-Nisbi, artinya jadilah engkau bagi segala perintahnya Allah dan segala larangan itu memelihara dan terus menerus mengerjakan sembahyang serta memeliharanya, dan tuntut olehmu akan ilmu syariat dan bersungguh-sungguhlah. Nah, jadi awal-awal disuruh menuntut ilmu syariat, sebab ini artinya apa? Ilmu di dalam kita bermasyarakat atau di dalam berumah tangga. Nah, ilmu syariat yang ada dituntut ngalih kena. Oleh kenapa? Sebab di dalam ilmu syariatnya di situ awal-awal kayak apa kita ketika kita hendak masuk dalam WC umpamanya nih perlu bacaannya, begitu keluar juga batis kanan atau kiri, begitu kita selesai apa bacaannya pulang, apa larangan-larangan ketika kita dalam membuang hajat. Nah, itu sudah. Nah, jadi banyak aturannya di mana di hukum syariat. Kayak itu juga ketika kita hendak melaksanakan berwudu, apa yang disunatkan, apa yang menjadi wajib-wajibnya, apa-apa yang dapat membatalkan dengan wudu. Nah, kemudian kayak itu juga ketika kita hendak masuk dalam rumah, keluar rumah, masuk ke dalam masjid ataupun musala. Nah, semuanya itu diatur di dalam daripada hukum syariat. Jadi jangan hendak segala tarikat kalau kena hakikat momennya cuma syariatnya kada dipelajari, akhirnya kena ujungnya apa? Lalu akhirnya akan mengganggu sembahyang. Padahal awal-awal yang diutamakan satu amal ibadah yang diwajibkan awal-awal yang harus bagi seorang muslim adalah melaksanakan dengan sembahyang. Kayak apapun kedudukannya harus digawi. Maka daripada itu tadi disuruh kita mau melihara dengan sembahyang ini, menjaganya sebaik mungkin. Jangan sampai kita lengah. Disuruh kita mengerjakan demikian tadi, sebab yang ini kena awal penentu daripada amal-amal ibadah kita yang lain. Jadi disuruh tadi kita untuk daripada mempelajari ilmu syariat dan bersungguh-sungguhlah dan mintalah pertolongan dengan yang baik-baik. Nang kayak apa? Seperti amalan-amalan yang soleh. Nah, makanya beramalan itu artinya apa? Nang kayak kita ketika kita selesai membaca daripada
mengerjakan sembahyang, begitu sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada disuruh langsung berdoa, disuruh dulu kita beramalan-amalan yang saleh, meminta kita minta umpamanya diselamatkan daripada berbagai macam hal yang kada kita inginakan umpamanya, apalagi kita minta supaya terhindar daripada api neraka, ada amalannya sudah minta hendak digugurkan dosa, maka daripada itu kita dianjurkan beramaliyah dengan amalan-amalan yang saleh yang baik dan akhlak yang baik-baik nang kaya Pak, yakni dengan mengerjakan suruhannya Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah, jadi bahan yang baik daripada segi pemandiran kita, perkataan kita, baik daripada segi perbuatan kita, kelakuan kita, atau daripada segi penampilan kita, berpakai berbaju, akhlak juga tuh. Kalau gini asalan yang penting aku berbaju ujar. Kadang-kadang yang penting ada aturannya sudah. Apalagi kita banyak seorang perempuan nang sudah akil balik, maka diwajibkan menjaga daripada aurat-auratnya. Kayak tujuannya lelakian. Kalau yang kena aja kalau bahaya kok makai sawah karena kayak apa, ada aturannya di mana letak batas auratnya lelakian, auratnya perempuan. Nah, kalau lelakian kan mulai daripada bagian pusatnya sampai di bawah daripada lintuhutnya, di atasnya aman aja, cuman di bawahnya tadi jangan sampai terbuka. Nah, baik itu termasuk daripada aurat. Kalau kita banyak keluar rumah besar pendek aja, makanya sama dalaman tuh pendek aja kalau, udah bisa tak. Makanya orang olahraga rajin, kelihatan kalau batang paha tuh, walaupun lelakian sama tuh berarti terbuka juga auratnya, itu kada boleh. Nah, jadi dijaga juga nah hal demikian tadi daripada segi penampilan atau pakaian kita. Menjadi rumah doa baik, di rumah orangnya nang boleh, ibaratnya amunnya di luar rumah macam-macam bagaimana nang melihat. Dan akhlak yang baik-baik itu tadi disuruh kita dianjurkan menjauhi daripada apa dilarangnya. Maka adalah dengan mengerjakan dan menjauhi itu tadi seolah-olah engkau memelihara keduanya. Nah, jadi terjaga sudah sebertanya. Jadilah engkau akan faqih yang hafiz. Nah, jadi selain faqih orangnya pahapalan juga, minyak awal tuh bagus. Minyak dapat peringatan ngalih juga ya lah. Hari ini ingat bayi yang beli ke rumah diingat pulang. Nah, ini tadi Bang. Tuh kalau itu ada pahapalan orangnya, makanya perlu dicatat supaya ingat demikian tadi. Dan minta olehmu akan Tuhan engkau akan pemeliharaan hafalan engkau dari kelupaan, karena kamu adalah orang yang suka akan anugerahnya. Jadi disuruh kita meminta terus, baik di dalam waktu sujud kita, sujud di terakhir tenang, maupun di kali kita berdoa meminta terus. Jangan dulak diri kita, jangan bosan. Bahwa Allah Ta'ala diminta makin suka. Lain ketika kita meminta dengan sama makhluk. Kalau sama makhluk makin kita pintai makin muar orang, makin ada ketujuh jurang nyanyet ini mesti ditolongi. Nah, bang makhluk orangnya tak ngalih. Maka bermula Allah Ta'ala sebaik-baik yang memelihara, dan berkata pula ia, taatilah oleh kamu dan bersungguh-sungguhlah, dan jangan kamu malas, dan bermula kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Nah, jadi disuruh kita berbujur-bujur, sebab keadaan kita ini kayak apapun nantinya pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala, kayak apapun, lambat laun. Jadi bersungguh-sungguh itu tadi di dalam hal-hal daripada
mengejar daripada akhirat yang mengejar dunia. Kenapa? Sebab dunia ini adalah bukan tempat tinggal kita ada, tetapi tempat meninggal. Bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Meninggal. Karena ditinggalkan akhirat dan tempat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Makanya kita disuruh berhimmat-himmat. Nah, hal demikian tadi, sebab hal demikian tadi, bila mana seseorang mendapatkan suatu keberuntungan dan kebaikan, maka akan memberikan suatu kebahagiaan kita untuk selama-lamanya. Kadang kesudahan lagi. Berbeda ketika kita berada di dunia. Dunia ini kan ibarat kayak roda. Kena di atas, kena tak ke tengah, kena ini tak ke bawah, kayak itu bang sudah perjalanan. Makanya terkadang kita bisa tersenyum, kena bisa ada kalanya merangut, ada kalanya kita menangis, ada mau tertawa terus orang gila. Nah, jadi ada pergantiannya. Dan janganlah engkau banyak tidur, jangan terlalu banyak guring. Maka sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang sedikit tidur dan seyogyanya lah, atau sepantasnya lah, bahwa mensediakan ia tadi akan kitab, yakni buku. Nah, sediakannya pada tiap-tiap masa. Mun kita bahari aja kita tuh buku hariannya lah. Jadi tulis banu kena. Nah, tuh buku harian bahari. Wah, ini kan ada baharian lagi ya. Kalau wah ini kita mainan medsos saja. Jadi kadang-kadangannya di situ orang bertar mau baca, mau lihat. Padahal salah. Buku harian itu turunnya rahasia pribadi kita nih, ada wah ini diurak situ. Dan akan di medsos ya lah. Aku ke sini, aku ke sana, ini wah ini, keadaan wah ini. Nah, terkadang keluh kesah juga dibuat juga di dalam situ. Nah, dikiranya dapat ibaratnya di situ permasalahannya tuntas, kadang malah menambahi bisa. Supaya dia dapat mutalaah, jadi disuruh manu buku tadi atau kitab itu tadi tiap-tiap masa itu supaya dia dapat mutalaah. Mutalaah itu jadi kita mengulang kembali. Dan berkata ulama, siapa-siapa yang tiada buku pada sakunya. Nah, kada bisi buku catatan di kantong. Nah, di kantong nih. Maka tiadalah ada hikmah yang melekat pada hatinya. Jadi bila kita ke pengajian tuh bila nyakawa ubah sama buku yang catatan, yang mandalakan otak ingatan kitanya. Ini setempat dihilang. Jadi saya catatan. Dan seyogyanya lah bahwa ada pula buku-buku itu putih dan mensediakan ia akan alat tulis. Nah, ini kenapa? Sebab supaya dia menulis ilmu yang didengar daripada ulama-ulama. Dan sesungguhnya telah kami sebutkan akan hadis siapa? Hadis Hilal bin Yashar. Siapa-siapa yang berkehendak akan hadis itu, diharaplah supaya ia memeriksa pada beberapa lembar yang lewat di dalam ini kitab. Wallahu wa rasuluh a'lam. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon atas kekurangan dan kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad.